Itu pendekatan yang valid juga menurut saya, tapi memang kenyataannya ada dua pendekatan yang berbeda. Satu mulai dari nol sendiri. Yang kedua adalah dengan perusahaan dari luar. Karena mobil itu selain lain daripada pesawat, itu banyak sekali hal harus ditentukan oleh desainer. Karena yang beli bukan bisnis, tapi membeli konsumen. Which is a plane made in Indonesia. Kita IPTN waktu itu era sebelum reformasi sekalian, sebelum krisis moneter, saya baca-baca pernah membuat prototipe konsep untuk mobil nasional. Mopnas, ya betul. Apa Maleo itu seperti apa ceritanya itu? Nah ceritanya begini, memang Indonesia waktu itu punya rencana untuk mempunyai mobil nasional. Kemudian ada berbagai pendekatan yang berbeda. Satu itu kerjasama dengan perusahaan dari luar yang sudah punya konsep, kemudian kita belajar membuatnya, kemudian kita beralih belajar untuk ikut mendesainnya sama dengan PTDI. Atau kita langsung membuat mobilnya dari awal gitu ya, mendesain sendiri. Nah, kalau proyek Maleo itu bukan proyek IPTN. Ya, proyek adalah proyek yang mungkin boleh dikatakan paling tepat menggambarkannya adalah proyek BPIS. Proyek BPIS. Saya kira begitu ya. Saya kira belum ada PT tersendiri yang menjadi project owner dari Maleo. Jadi mungkin di bawah BPIS langsung. Tapi SDM yang digunakan dalam konteks proyek Maleo itu adalah orang IPTN, karena banyak insinyur gitu ya. Tapi ternyata tidak semua orang di IPTN punya kemampuan untuk membuat mobil. Karena mobil itu selain lain daripada pesawat, itu banyak sekali hal harus ditentukan oleh desainer. Karena yang beli bukan bisnis, tapi membeli konsumen. Dia suka dengan mobil dengan bentuk tertentu. Nah itu ada aspek estetika tertentu dengan tren, dengan satu desain yang kontemporer itu tidak dimiliki oleh IPTN. Jadi kita kerjasama waktu itu dengan satu perusahaan di luar dari Australia. Mereka yang ikut membantu untuk membuat desainnya, kemudian engineer-nya membuat mobilnya secara teknis gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini adalah pendekatan yang berbeda. Waktu itu ada keputusan untuk tidak menggunakan Maleonya, tapi waktu itu mobil nasionalnya adalah Timor, kalau nggak salah. Timor itu kerjasama dengan perusahaan dari Korea namanya Kia. Rencananya membuat Timor dulu, kemudian lambat laun dari membuat sesuatu yang sudah didesain, jadi lambat laun membuat desain yang bagian Indonesia lebih jadi local content-nya lebih besar ya, juga dari segi desainnya. Itu pendekatan yang valid juga menurut saya, tapi memang kenyataannya ada dua pendekatan yang berbeda. Satu mulai dari nol sendiri. Yang kedua adalah dengan perusahaan dari luar. Baik, meskipun tidak jadi sepertinya ya dua-duanya nggak jadi gitu akhirnya. Cukup menggambarkan bahwa industri dirgantara memang layak untuk menjadi garda terdepan, ujung tombak industrialisasi Indonesia. Kira-kira begitu ya Mas Ilham? Karena bisa menggerakkan banyak sekali sektor lain. Pertanyaan yang sama bisa kita sekarang tanyakan dalam konteks proyek EV ke depan. Apakah kita juga mau membuat mobil listrik di Indonesia mulai sendiri dari nol? Atau kita bekerja sama dengan asing, kemudian lambat laun kita memperbanyak local content-nya, mungkin satu ketika kita yang punya hakinya, sehingga itu bisa benar-benar menjadi mobil nasional. Nah, saya tidak tahu yang mana yang akan sukses, tapi yang jelas itu adalah opsinya. Terima kasih Mas Ilham. Kembali. Kita akan sekali lagi kita akan lanjut untuk mengambil alih channel Mas Ilham Habibie di episode berikutnya. Jangan lewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Salam teknologi.